Shalom. 7 pernyataan Yesus tentang dirinya menyatakan bahwa Yesus itu pribadi yang keren banget. Dia menyatakan akulah roti hidup. Dia berbicara akulah terang dunia. Dia berbicara akulah pintu. Dia berbicara akulah gembala yang baik. Dia berbicara akulah kebangkitan dan hidup. Dia berbicara akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir yang 7 dia berkata akulah pokok anggur yang benar. Nah waktu dia berbicara tentang I am the way. Nah saudara tahu bahasa Yunani dipakai kata hodos. Katakan hodos. Nah hodos ini artinya apa saudara? Kita baca dulu ayatnya 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Lanjut. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kalau tidak melalui aku. Nah Yohanes pasal 14 adalah merupakan bagian pidato perpisahan Yesus. Dimulai pasal 13 sesudah kepergian Yudas Iskariot. Di ruang atas Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Hingga pasal 17 tentang doa Yesus. Nah lihat baik-baik. Percakapan ini ada 4 orang yang berkata gini. Petrus menanyakan, kemana Tuhan kamu pergi? Itu Petrus. Saudara kalau melihat pasal 13 Petrus ngomong gini. Tuhan kowe arep nang endi? Di pasal selanjutnya 14 Thomas bertanya tentang jalannya menuju ke kepergianmu itu lewat mana Tuhan? Pasal berikutnya Yudas yang bukan Iskariot bertanya tentang apa? Alasan Yesus menyatakan diri kepada mereka dan bukan dunia. Bahkan asal 14 ayat 8 Filipus bertanya tentang Bapa itu seperti apa? Nah akhirnya Yesus menjawab pada pasal ini dan berkata, akulah jalan. Ketika kita berbicara kata hodos, itu bukan jalan yang seperti saudara pikirkan jalan yang diinjak. Tapi itu berbicara tentang sifat. Nah kalau itu berbicara sifat, apa yang terjadi ketika Tuhan gini, I am the way, akulah jalan. Maka yang terjadi adalah ketika kamu melalui itu, kamu harus mengikuti sifat-sifat Kristus. Bukan kamu menginjak jalan itu. Mengerti? Katakan amin. Ketika kita berbicara jalan, dia bukan benda yang mati dan kita seenaknya injak. Dan kita berpikir gini, ini hidupku sendiri, ini urusan-urusanku sendiri, aku pengen jalan. Tapi waktu Yesus ngomong, I am the way, dia berkata, hodos, itu bentuknya feminim, dia berkata begini, kalau kamu ikut aku, semua sifat-sifatku itu harus nurun ke kamu. Itulah jalan. Nah di dalam teks bahasa Inggris dipakai kata, I am the way. Kata the itu suka sekali saya. Karena Yesus sedang tidak berkata, I am a way. Kalau I am a way artinya aku salah satu jalan. Tapi Yesus berkata, I am the way. One and only one. Aku itu satu-satunya. Mengerti katakan amin? Jadi kalau ada pepatah banyak jalan menuju Roma, satu jalan menuju surga. Itu tepat sekali. Paham universalism berkata begini. Akeh kok jalan menuju surga. Tidak hanya melalui Yesus. Yesus hanya satu-satunya. Dan kita percaya itu ajaran yang gak benar. Ajaran yang benar adalah Yesus satu-satunya jalan. Amin saudara? Iya. Karena itu kekristenan kita harus bertumbuh imannya. 3 tipe kekristenan kita. Kita cek yuk sebelum saya masuk ke khotbah saya tentang Yohanes. Kita cek. Yang pertama, kita ini Kristen-kristenan. Katakan Kristen-kristenan. Bahasa sekarang itu Kristen KTV. Ya, tanpa pertobatan. Ya dah. Oleh kanan kirinya bukan kamu yang dimaksud. Yang kedua namanya levelnya naik. Namanya Kristen tenan. Katakan Kristen tenan. Yang pertama apa? Kristen-kristenan. Nek ono bojo suka ngampleng bojone iku namanya Kristen-kristenan. Wah nek nyembah malaikat merinding. Tapi sampai omah Lucifer sing merinding. Ya iya toh, ada tipe kayak gitu itu. Wah nangis-nangis guling-guling, semua orang ketipu. Yang kedua namanya Kristen tenan. Katakan Kristen tenan. Tapi saudara jangan berhenti dengan Kristen tenan. Ada level yang ketiga kalau iman saudara naik namanya Kristen tenanan. Tepuk tangan. Kita masuk level mana? Kristen-kristenan, Kristen tenan,
atau Kristen tenanan. Saudara, waktu Yohanes menulis surat ini, tahukah saudara kehidupan Yohanes ketika menulis surat ini menjadi menarik. Di masa mudanya Yohanes lain dengan ketika saudara melihat Yohanes di masa tua. Ini adalah ayat di masa tua Yohanes yang bukan pembaptis, yaitu murid Yesus. Dia ketika menulis surat ini, yuk saya pengen saudara membaca ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Anak-anakku, terus hal ini kutuliskan apa? Supaya kamu, terus barang siapa bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Saudara lihat baik-baik, diawali dengan sebuah kata anak-anakku. Ini Yohanes ketika dia menulis surat ini di masa tuanya, dan seharusnya seorang pemimpin rohani itu menempatkan dirinya sebagai bapak. Hubungannya adalah father and son, bukan bos dan karyawan. Dan Yohanes meneladankan kepada kita, dan tahukah saudara di masa muda Yohanes gak sedewasa ini. Dan orang yang beriman adalah orang yang hidupnya semakin hari semakin menunjukkan kualitas imannya dong. Di mana dia menunjukkan kualitas imannya? Bukan hanya hubungannya dengan Tuhan, tapi hubungannya dengan sesama. Karena iman seseorang harus dirasakan oleh sekitarnya. Sepakat, katakan amin. Ya dong, kita nggak bisa ngomong aku beriman, tapi sesamamu tidak pernah merasakan bahwa kamu adalah orang beriman. Istrimu gak pernah merasakan kamu orang beriman. Jemaat yang kita layani gak merasakan kita orang beriman. Itu bohong besar. Yohanes mengalami pertumbuhan iman yang harus kita teladani. Bagaimana masa muda Yohanes? Hal kita mencatat Yohanes itu dipanggil oleh Tuhan anak-anak guru. Boanerges, betul gak? Ini anak yang punya pengertian agresif dan sebenarnya memiliki watak yang keras. Lu tahu saudara di mana Pak Kornel? Yuk lihat berikutnya. Terakhir ketika Yesus ke Samaria, betul nggak? Dan Yesus ditolak, apa yang terjadi dan dikatakan oleh Yohanes? Yohanes itu kan nampaknya orang diem tuh dalam Alkitab. Tapi rupanya dia agresif dan keras. Lihat yang ngomong gini. Tuhan turunkan api dari sorga. Wih, kurang ajar banget kan nih orang. Dia marah-marah, gak jelas. Berikutnya Yohanes itu agresif dan keras ketika melihat yang bukan murid Yesus, bukan 12 golongan murid Yesus. Melakukan apa? Mengusir setan. Apa yang terjadi? Dia ngomong gini. Dia kan bukan muridmu toh Yesus. Cegah. Pemimpin kayak gini bahaya. Unsecure. Kalau ada orang lain lebih keren dia udah gini. Wih, ancaman nih. Yohanes berani meminta posisi di tempat duduk yang mulia di hadapan Tuhan. Ini di masa mudanya Pak. Tapi waktu dia semakin tua, orang makin lama makin ikut Tuhan, imannya makin bertumbuh, dia mirip Yesus. Satu kali ada ibu rumah tangga, suaminya sedang bangun rumah. Ini pelayan Tuhan. Mbok rumah dikasih satu kamar khusus untuk saya. Kamar apa Mi? Menara doa. Wih, bojone seneng dong. Istrinya pengen doa. Dibangunkan bagus, kasih peredam. Bojone seneng. Rumahnya bagus, menara doanya. Tapi setiap kali istrinya keluar dari menara doa, pembantu bikin kesalahan, dimaki-maki. Dimarahin. Berjalan beberapa minggu, suaminya gak betah denger itu. Mimi, ngobrol yuk sebentar sebelum aku kerja. Oh ya, ada apa Pi? Wah, penasarannya tinggi para wanita itu. Kalau sudah Mimi ya dipikir ATM-nya jalan. Aku pengen ngobrol. Duduk sambil minum. Mi, aku pengen tanya serius. Tanya apa Pi? Janjane Mi, kue nok
menara doa tiap hari, rong jam. Ketemu sopo. Lu kok iso Pi? Lu nek metu menara kok ngamuk terus karo pembantu. Kowe iki ketemu sopo? Paham? Kowe nek gereja iki ketemu sopo nek pulang isih uring-uringan? Ketemu mantanku, Pak. Mengerti saudara? Kalau saudara ke gereja ketemu Tuhan, pulang itu mirip Tuhan. Saudara lihat waktu Yohanes menulis surat ini, sebenarnya ada banyak yang terjadi. Pertama, ada banyak orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Dan menyangkal Yesus benar-benar menjadi manusia. Nah, ini muncul ajaran yang namanya gnotisme. Menganggap bahwa tubuh jasmani Anda itu jahat. Mementingkan pencapaian intelektual, pinter. Sing dipentingkan itu ini, saudara. Nah, karena itu Yohanes mendefinisikan ketika menulis surat ini, mengontraskan dengan dunia dan surga. Mengajarkan tentang ajaran dunia dan ajaran Kristus. Apa itu? Dia berkata terang dikontraskan dengan apa? Gelap. Dia berbicara tentang kebenaran dikontraskan dengan apa? Kebohongan. Dia mengajarkan tentang kasih dikontraskan dengan apa? Kebencian. Dia mengajarkan dengan mengasihi Allah dikontraskan dengan apa? Mengasihi dunia. Dia mengontraskan anak-anak Allah dengan anak-anak setan. Tapi biarlah izinkan saya memulai dengan slide yang berikutnya dan berkata nih, barang siapa, ayat yang terakhir kita baca nih. Barang siapa artinya siapa saja, siapapun yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib, katakan wajib. Nah, wajib itu adalah bahasa hukum. Artinya gini, waktu saudara berhutang, Anda wajib nyarutang. Itu bahasa hukum. Waktu saudara melakukan tindakan kriminal, Anda wajib kena hukuman. Itu bahasa hukum. Ia wajib hidup sama seperti. Itu sama seperti artinya adalah peniruan. Harus tepat dalam segala hal dan segala sisi. Wow. Dia berkata, seperti Kristus telah hidup. Bahkan memakai kata hidup peripateo. Yang artinya adalah present aktif indikatif. Yang artinya adalah terus menerus berulang-ulang. Tidak sekali selesai. Jadi kalau kita mengiring Yesus itu terus menerus tidak sekali selesai. Kita adalah orang yang dapat anugerah dan bertanggung jawab dengan anugerah itu. Ya. Saudara, kata peripateo artinya hidup itu kalau dalam membaca Alkitab maka bisa didefinisikan dalam dua arti. Yang pertama adalah dia itu adalah bahasa literal atau figuratif. Jadi waktu kita membaca Alkitab ada bahasa literal yang artinya peripateo itu jalan atau hidup secara fisikly. Tapi kata yang kedua figuratif itu artinya cara hidup. Dan Alkitab Yohanes memakai kata yang kedua figuratif yang artinya adalah cara hidup. Hendaklah cara hidupmu sama seperti apa? Kristus hidup. Anda lihat ya, waktu saya memahami kata ini keren banget. Arti kata peripateo itu keren banget. Ada 3 pengertian peripateo. Yang pertama, peripateo adalah to walk, berjalan. Itu artinya meniru dan mentaati perintah-perintahnya. Peripateo itu digambarkan jalan mondar-mandir seperti seorang wanita mondar-mandir di pasar. Saya enggak pernah lihat tuh wanita termasuk bojoku nek belonjo itu mondar-mandir sekali. Itu wanita langka, Pak. Betul bapak-bapak. Waktu terbaik bagi para pria dan bapak-bapak nunggu istrinya belanja adalah berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Loh, karena selisih 500 itu bisa keliling pasar, Pak. Mondar-mandir. Ini artinya orang yang punya iman bertumbuh adalah orang yang meniru dan mentaati aturan mainnya Tuhan. Katakan yes. Makanya waktu Yohanes 2 ayat 6 dalam terjemahan Afibi berkata, siapa berkata bahwa dia tetap di dalam Allah, hendaklah ia menurut jejak langkah Kristus.
Wow. Makanya ini lagunya Ariel. Terus melangkah ku bersamamu. Betul ya saudara ya? Ya. Tuwok berjalan saudara. Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita apa? Menuruti apa saudara? Barang siapa berkata apa? Aku mengenal dia terus. Tetapi tidak menuruti apa? Perintah-perintah, ia adalah seorang pendusta. Dalamnya tidak ada apa? Ngeri loh saudara. Saudara mengaku ikut Tuhan, tapi enggak berjalan seperti Tuhan hidup, itu saudara sedang bohong besar. Sampai titik sebenarnya orang itu berkata, kok ini mirip Tuhan loh. Ya, itu loh saudara, yang seharusnya harus dunia rasakan atas hidup kita. Kalau saudara cuman menampakkan Kristus di gereja, ya itu sesuatu yang kecil sekali. Kristus harus ditampakkan di luar gedung gereja. Halo? Ya. Nah makanya kitab Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup peripateo. Lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran apa? Yang sia-sia. Tahukah saudara bahwa kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus diterangi dengan firman Tuhan. Ya. Harus diterangi tiap hari. Makanya Mazmur 119 ayat 105 itu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Coba sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman Allah yang hidup ngomong gini, firman-Mu itu adalah lampu. Zaman dulu orang Yahudi itu sepatunya lancip, dangak, ono lampune cilik. Orang Yahudi ono lampune cilik, satu. Jadi orang Yahudi itu kalau jalan dia cuma tahu satu langkah ke depan. Karena di pojok lancipe sepatu ki lampu cilik. Jadi setiap kali dia melangkah dia nggak tahu 10 langkah ke depan. Yang dia tahu cuma apa? Satu langkah ke depan. Makanya Tuhan itu selalu ngomong gini, renungkan firman itu siang dan nggak boleh kan kamu diropel setahun nggak. Anda cuma baca Januari, Februari sampai November nggak baca dan berkata, firman-Mu tebus saudara. Karena Tuhan ngomong gini, ku renungkan firman-Mu seminggu sekali. Bukan ya? Bukan. Kita ketinggalan Alkitab di gereja gelisah. Enggak gelisah. Kita ketinggalan handphone ke gereja gelisah. Saudara yang pertama, kalau imanmu itu pengen bertumbuh, Anda harus tua. Jalan serta Yesus, apa? Jalan sertanya setiap hari, apa? Jalan. Asik ya. Wah, ngono loh. Itu saudara yang benar. Yang kedua, arti peripateo iman saudara kalau mau bertumbuh ya bukan hanya to walk saudara, tapi dikatakan di sana to life. Hidup. Hidup yang memanfaatkan setiap kesempatan. Efesus 5 ayat 15-16 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Peripateo. Jangan sama seperti orang apa? Bebal. Orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan disebut orang bebal. Nah, jangan seperti orang tetapi seperti orang arif, pergunakanlah eksagoraso, tebuslah waktu yang ada. Karena hari-hari ini apa? Jahat. Hidup yang memanfaatkan setiap kesempatan. Kalau saudara masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, layani dengan maksimal. Mana? Ada nggak orang itu izin cuti pelayanan? Pak, aku cuti sih ya, sibuk. Saudara,
Satu kali ada seorang anak muda yang akhirnya gagal ginjal dan dia sudah tidak produktif lagi. Waktu itu dia panggil pendetanya. Anak ini usianya kurang lebih hanya 40 tahun dan sudah tidak bisa apa-apa karena dia berbaring di tempat tidur. Dia undang pendeta, Pak Pendeta, aku berdoa punya nasar sama Tuhan. Kalau aku disembuhkan, aku pengen melayani Tuhan. Pendetanya ngomong gini, bukankah kamu waktu remaja Tuhan sudah panggil kamu jadi koordinator remaja? Tapi kamu ngomong gini, aku sibuk, banyak PR sekolahku. Ibuku nuntut aku les, aku harus les vokal, les ini semua aku ikuti. Tapi tolong Pak Pendeta biar aku sembuh. Bukankah waktu kamu pemuda Tuhan juga pilih kamu untuk kamu melayani di pemuda, dan kamu ngomong gini, aku sibuk Tuhan, aku sedang kuliah, banyak tugas kuliahku. Kali ini Pak Pendeta doakan saya. Bukankah kamu waktu profesional muda Tuhan juga sudah ngomong, pelayanan, menangkan orang-orang yang di marketplace. Tapi kamu ngomong, aku sibuk, pekerjaanku banyak tuntutan, aku gak bisa, gak ada waktu. Dan sekarang kamu mau berkata aku melayani Tuhan. Kamu sedang memberikan bunga yang layu buat Tuhan. Kalau kamu punya bunga yang sedang mekar, kenapa kamu gak serahkan ke Tuhan? Banyak dari kita yang menyerahkan bunga yang layu. Kalau Anda punya kekasih dan datang kepada pacarmu, yang I love you, dan bunganya wis loyo ngene, sawat watu, katanya Pak Gembala. Wis bungane loyo, iku bunga Kamboja nyolong nok kuburan lagi. Lengkaplah penderitaan. Hidup ini adalah kesempatan terus untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini apa? Ingat ya, WL ojo lali. Oh Tuhan, ku cinta Dia. Jangan lupa liriknya, jangan miss. To live. Hidup yang memanfaatkan. Ayo manfaatkan kesempatan. Katakan amin. Selagi dikasih kesempatan melayani Aser, beri senyuman yang terbaik. Walaupun pakai masker. Ya kan? Selagi saudara mungkin pelayanan multimedia, beri yang terbaik untuk ide-idemu supaya cemerlang. Karena tidak semua orang dikasih kesempatan yang kedua. Contohnya siapa? Esau. Tidak dikasih kesempatan kedua. Jangan berharap seperti Petrus. Tuhan masih kasih kesempatan. Kita tidak tahu. Kita ini termasuk golongan yang dikasih kesempatan kedua atau tidak. Waktu saudara dikasih kesempatan, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Amin. Jangan nunggu seperti orang muda keadaan yang mendesak dan berkata, aku pengen melayani itu. Telat, layu bunganya. Kepleh-kepleh. You know kepleh-kepleh? Serai lapo-lapo. Jok nunggu kepleh-kepleh melayani Tuhan. Sepakat katakan amin. Yang terakhir, katakan to track. Mampu mengatur hidup ini. Yuk baca ayatnya, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu apa? Sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Katakan berpadanan. Ini artinya satu jalur. Ya. Satu jalur. Anda pernah lihat kereta api kecelakaan? Karena dia keluar jalur. Ada nggak orang Kristen yang mengalami insiden dan mengalami kekacauan karena dia apa? Keluar jalur. Gembalanya ngomong nggak boleh, nekat. Pemimpin rohani nggak boleh, nekat. Jangan nunggu keadaan yang mendidik saudara. Lebih baik pemimpinmu yang mendidik saudara. Lebih baik firman yang mendidik saudara. Kalau keadaan ampun-ampun Bapak. Ya, banyak orang itu nunggu keadaan.
Ngomongi ojo pacaran karo kae. Terus gak apa-apa Pak. MBA lah ngomong. Pak Gembala tolong berkati aku. Sekarang itu kebalik. Kitab Kejadian ngomong, diberkati beranak cucu, saiki akeh sing beranak cucu minta diberkati. Walik-walik Saudara. Ya. Tutrek, katakan tutrek. Berpadanan artinya sebanding. Hidupmu harus sebanding dengan Injil Kristus. Amin. Cocok, katakan cocok. Cocok karo Tuhan. Mirip karo Tuhan. Layak, patut karo Tuhan. Ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 6. Yuk baca lagi. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. I am the way. I am the truth. I am the life. Dia memakai kata the semua. Dan saya percaya saudara juga harus menjadi jalan, menjadi kebenaran, menjadi hidup bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Amin. Kata aletheia adalah kebenaran yang gak perlu diperdebatkan lagi. Karena ini kebenaran yang mutlak. Jadi itu hanya untuk Yesus. Tapi waktu saudara hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara harus menjadi jalan buat orang lain. Saudara harus jadi kebenaran buat orang lain. Saudara harus menjadi hidup orang lain. Dan kiranya firman Allah yang saya sampaikan ini memberikan saudara pengertian bahwa Anda harus to track di dalam Tuhan. Anda harus to life. Anda harus melakukan yang namanya to walk di dalam Tuhan. Maka saya percaya kehidupan saudara akan growing in faith. Saudara, iman saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan.